Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Audia Afra yang akan menemani Anda dengan mereview film. Kali ini saya akan mereview film The Divine Fury. Film ini disutradarai oleh Kim Joo Hwan. Film yang berasal dari Korea Selatan ini tayang di negaranya pada tanggal 31 Juli 2019 dan baru masuk ke Indonesia tanggal 14 Agustus 2019. Film yang diperankan oleh Park Seo Joon, Woo Do Hwan, An Sung Ki, dan beberapa aktor berpengalaman lainnya membuat film ini digemari dan diminati banyak orang, apalagi oleh penggemarnya. The Divine Fury bergenre horor laga, tetapi film ini juga mengandung unsur keagamaan. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Young Ho diperankan oleh Park Seo Joon bersama dengan ayahnya yang diperankan oleh Lee Seung Joon, yang di film tersebut ayahnya berprofesi sebagai polisi. Pada masa kecilnya, Young Ho sangat percaya kepada Tuhan. Ia dan ayahnya sangat rajin ke gereja untuk berdoa beribadah kepada Tuhan. Suatu ketika, pada saat ayahnya sedang dinas, ayahnya mengalami kecelakaan dan memasuki tahap kritis. Young Ho yang mendengar kabar tersebut langsung sedih dan syok. Ia lantas pergi ke gereja untuk meminta kepada Tuhan agar ayahnya disembuhkan. Pendeta di gereja tersebut yang melihat Young Ho pun ikut bersimpati. Ia meyakinkan Young Ho bila Tuhannya akan mengabulkan permintaannya bila Young Ho rajin dan banyak-banyak berdoa. Pendeta tersebut juga membantu Young Ho untuk berdoa agar ayahnya Young Ho lekas pulih. Namun, keesokan harinya, Young Ho mendengar kabar duka, ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Young Ho memutuskan untuk membenci Tuhan, tidak percaya Tuhan karena Tuhan tidak mengabulkan permintaannya. Young Ho juga kesal dengan pendeta tersebut karena Young Ho merasa dibohongi. Hingga Young Ho dewasa, Young Ho tidak percaya kepada Tuhan. Setelah Young Ho dewasa, Young Ho fokus dengan kegiatan bela diri tinju. Ia terkenal di mancanegara, ia terkenal mematikan, sangat kuat, pokoknya terkenal. Namun, ia tetap tidak percaya kepada Tuhan. Hingga suatu ketika, Young Ho mengalami gangguan dalam hidupnya. Ia mulai sering bermimpi buruk, mendengar bisikan-bisikan menyeramkan, dan mulai diganggu tidurnya, seperti kalau kita dierep-erep, ketindihan gitu. Lalu tak lama ia mengalami seperti itu, tangannya berdarah. Di telapak tangannya terkena tusukan, awalnya tusukan kecil, lalu mengeluarkan darah. Tenaga medis hanya bisa melakbannya saja, mengobati biasa untuk menahan agar darahnya tidak keluar. Namun tenaga medis tidak bisa menyembuhkannya. Hingga lama-kelamaan lubang di tangannya ini, tusukan di tangannya semakin besar dan semakin mengeluarkan banyak darah. Karena semakin besar lukanya, Young Ho tidak bisa mengikuti perlombaan tinju lagi. Karena tusukan tersebut, Young Ho akhirnya bertemu dengan pendeta. Pendeta tersebut dipanggil oleh Father An yang diperankan oleh An Sung Ki. Father An ini merupakan pendeta di salah satu gereja ternama serta pengusir setan yang terkenal juga di banyak tempat. Father An ini melihat luka tangannya Young Ho, lalu menyarankan untuk menyimpan benda-benda suci seperti salib atau sebagainya di kamarnya Young Ho. Namun Young Ho menolak. Young Ho bilang, aku tidak percaya Tuhan, buat apa aku menyimpan itu? Lalu Father An ini diam-diam menyimpan benda-benda suci tersebut di kamarnya Young Ho ketika Father An menghampiri tempat tinggalnya Young Ho. Father An menyimpan beberapa benda-benda suci yang ia bawa dari gereja, lalu disimpan di kamarnya Young Ho agar Young Ho tidak mimpi buruk. Namun usaha Father An sia-sia.
Yongho melihat benda-benda yang disembunyikan tersebut dan membuangnya. Yongho masih saja bermimpi buruk, mengalami gangguan-gangguan tersebut. Karena mengenal Father An, Yongho mulai bekerja sama dengan Father An untuk membasmi setan. Father An berkata, Yongho sebenarnya bukan tidak mempercayai Tuhan, tapi Yongho membenci Tuhan karena Yongho pernah dikecewakan, harapannya tidak sesuai dengan harapannya dia. Suatu ketika karena sering membasmi setan bersama Father An, Yongho dan Father An mendapat kasus sangat besar, yaitu untuk membunuh iblis terjahat, uskup jahat yang terdapat di salah satu kota terdekatnya. Father An pun menyetujui dan ingin mengusir si iblis jahat tersebut. Iblis jahat ini diperankan oleh Woo Do-hwan. Si Yongho menyadari bahwa Woo Do-hwan ini ada keterkaitan dengan terbunuhnya ayahnya di masa lampau. Ada keterkaitan. Lalu karena semakin dibongkar, Yongho pun tahu kalau si Woo Do-hwan memang campur tangan penyebab dari ayahnya meninggal. Yongho akhirnya membunuh si iblis jahat ini, ketua iblis jahat ini, dan mulai kembali hidup normal. Dia mempercayai Tuhan lagi. Menurut saya film ini sangat fantastis karena mencangkup 4 hal, yaitu kekeluargaan, keagamaan, laga, pertarungan, dan horor. Namun hantu di sini berbeda, yaitu membahas tentang iblis yang mengganggu umat manusia. Lalu menurut saya kekeluargaan di sini sangat kuat karena awalnya tuh menceritakan ayahnya Yongho yang meninggal. Padahal dulunya tuh Yongho sangat dekat dengan ayahnya. Lalu kisah-kisahnya Yongho, kenangan-kenangan Yongho dengan ayahnya, usaha Yongho agar bertemu ayahnya kembali ketika ia dewasa. Itu adegan yang sangat menyentuh menurut saya. Lalu laganya juga ketika mulai masuki pertarungan juga sangat keren karena mungkin saya awam di dunia perkelahian boxing seperti itu. Walaupun adegan boxingnya hanya sedikit, hanya beberapa saja, sisanya pertarungan Park Seo Joon dengan iblis, itu menurut saya sangat totalitas sekali, sangat wow, padahal cuma bentar doang gitu. Terus habis itu awalnya tuh saya ragu dengan Park Seo Joon, cuman banyak yang bilang Park Seo Joon itu aktor yang hebat, ia bisa bermain sebagai apa saja. Saya kan awalnya cuma nonton Park Seo Joon di drama-drama romantis, otomatis ya Park Seo Joon ngerayu cewek seperti itu. Cuman ternyata di film ini ia mampu membuktikan bahwa ia memang layak menjadi aktor terhebat, dan saya mengakui itu. Lalu film ini walaupun iblisnya tuh bukan nakutin ya, tapi bikin geli gitu loh. Sosoknya itu ditampakin kayak demon iblis gitu deh, tapi bukannya hantu-hantu kayak di kita yang melayang-layang gitu, enggak, beda. Terus juga ini walaupun keagamaannya itu ngebahas tentang Kristen, gereja, salib dan segala macamnya, tapi berkali-kali kita diingatkan memang bahwa Tuhan itu emang ada. Film ini memberitahu Tuhan itu pasti akan membantu kalian. Tuhan itu memang selalu ada, tetapi dengan cara yang sudah Tuhan siapkan, seperti itu. Dari keseluruhan film ini, jujur saya sangat menikmatinya karena film ini di luar ekspektasi saya. Saya pikir kekeluargaannya tuh hanya sedikit, hanya fokus dengan perkelahian dan mempertontonkan si iblis itu. Ternyata tidak. Dan film ini sangat hebat menurut saya. Walaupun saya awam dengan perkelahian, dengan tinju, dengan teknik-teknik bertarungnya yang sangat hebat itu. Mungkin cukup sampai sini review dari saya. Review ini sepenuhnya hanya opini saya saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di review selanjutnya. Goodbye.